Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan tentang perkara yang menjadi bekal bagi setiap insan, yaitu pembahasan tentang iman. Yang sudah kita pelajari bahwa iman itu terdiri dari arkan, rukun-rukun, wasyu'ab, dan cabang-cabang. Dan seorang muslim dalam kehidupan di dunia, ketika dia berusaha untuk menjalankan semua cabang-cabang iman, maka sebanyak cabang-cabang iman yang dia lakukan, sebesar itu pula kebahagiaan yang akan dia capai. Naam. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita ingat kembali hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha, yang paling tingginya adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendahnya adalah imatatul adza 'anit thariq. Yang paling rendahnya adalah menyingkirkan duri dari jalan, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u, dan malu itu kata Rasul alaihi salatu wassalam syu'batun minal iman, salah satu cabang dari cabang iman. Naam. Dan yang menjadi asas semua cabang-cabang itu adalah iman kepada Allah. Ini yang menjadi asas. Naam. Dalam hadis Jibril alaihi salatu wassalam, Nabi menyebutkan bahwa iman itu memiliki 6 arkan, memiliki 6 rukun. Ketika ditanya Nabi alaihi salatu wassalam, mal iman, apa itu iman? Maka Nabi mengatakan al iman an tu'mina billah, iman adalah engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, engkau beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulih, dan engkau beriman kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan kamu beriman kepada hari akhir. Kemudian yang keenam kata Nabi, wa tu'mina bil qadar, dan kamu beriman kepada takdir, khairihi wa syarrih, baik dan buruk. Naam. Ini rukun-rukun iman ma'asyiral muslimin yang wajib atas setiap hamba mengimaninya. Dan yang menjadi asas, yang menjadi dasar adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan kita bahas pada kesempatan
malam hari ini insyaallah taala. Innal imana billahi azza wa jal huwa ahammu usulil iman. Ketahuilah bahwa iman kepada Allah adalah pokok-pokok iman, rukun-rukun iman yang paling asas, ya, yang paling penting. Wa a'zamuha sya'nan, dan yang paling agungnya. Wa a'laha qadran, dan yang paling tingginya. Naam. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ada sebuah pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah? Bagaimana kita benar di dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai seorang merasa iman kepada Allah namun ternyata tidak benar imannya. Contoh misalnya Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, kalau mereka ditanya kenal Allah atau tidak, mereka mengatakan kami kenal Allah. Bahkan mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan langit, zat yang menciptakan bumi. Mereka orang-orang musyrikin Arab kalau ditanya man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka semua mengatakan Allah. Jadi kalau bicara apakah orang-orang musyrikin Quraisy mengenal Allah atau tidak? Jawabannya mengenal Allah. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Khaliqul Kaun, pencipta alam ini. Tapi ternyata mereka tidak dikatakan beriman kepada Allah. Demikian pula kalau kita ditanya tentang iblis, apakah iblis mengenal Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya iblis sangat-sangat kenal Allah. Dan dia yakin bahwa dia diciptakan oleh Allah. Iblis juga tahu bahwa alam ini semuanya yang menciptakan adalah Allah. Bahkan penciptaan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, iblis hadir, melihat, menyaksikan hidupnya Adam alaihissalatu wassalam. Ketika Adam masih dalam bentuk tanah, iblis lihat. Kemudian setelah itu Allah hidupkan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, wa tuluhu situna dhira'an, memiliki ketinggian 60 hasta. Itu Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Kemudian iblis juga mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam alaihissalatu wassalam. Jadi ini semuanya ya disaksikan oleh iblis. Naam. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat ketika itu untuk sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Memberikan penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, dia enggan, dia sombong, dalam keadaan dia tahu siapa yang memerintah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia enggan, dia sombong, maka jadilah dia orang-orang yang kafir. Iblis kafir. Dalam keadaan iblis tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa. Sampai iblis tahu bahwa kalau Allah tidak memberi saya hidup, saya tidak akan hidup. Makanya iblis minta kepada Allah, tolong ditangguhkan saya, diberi saya umur panjang sampai hari kiamat nanti. Karena iblis tahu bahwa kalau Allah tidak menghidupkan, tidak akan hidup. Ya, iblis minta kepada Allah untuk ditunda kematiannya, untuk dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Dan Allah kabulkan, Allah beri li hikmatin azimah, karena ada hikmah yang sangat besar, ibtila, ujian bagi manusia. Berarti ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bisa disimpulkan bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala
tidak cukup hanya sekedar mengenal, mengetahui, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, tidak cukup. Buktinya Abu Lahab, Abu Jahal tetap berada dalam lingkaran kekufuran. Buktinya iblis, ya, mal'un, terlaknat, kafir, dan dia akan kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan iblis yakin seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa, bahwa Allah Subhanahu wa taala sajalah zat yang menghidupkan, mematikan, tahu persis. Bahkan iblis berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tadi tambahan umur, kemudian berkata kepada Allah, "Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim." Ya Allah, karena Engkau telah menyesatkan aku, sungguh aku akan menghalangi hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan halangi mereka, hamba-hambamu itu ya Allah, dari arah depan mereka, dari arah belakang, dari kanan dan kiri mereka. Aku halangi mereka dari jalanmu yang lurus ya Allah. Tetapi ternyata pengenalan iblis tentang Allah itu tidak menjadikan iblis sebagai orang yang apa? Beriman. Sehingga pertanyaan ini penting, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana keimanan seorang kepada Allah itu benar? Dan ingat, ini adalah asas, pondasi bagi seluruh cabang-cabang iman. Semuanya dibangun di atas ini. Maka ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, al-imanu billahi azza wa jal, huwa al-imanu biwahdaniyatihi subhanahu wa ta'ala fi rububiyyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Jadi yang namanya iman kepada Allah adalah kamu meyakini keesaan Allah, wahdaniyahnya Allah dalam tiga hal, dalam tiga perkara. Yang pertama dalam rububiyah Allah, kemudian di dalam uluhiyahnya Allah, dan di dalam asma dan sifatnya. Inilah rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadhihi usulun salasatun yaqumu 'alaiha al-imanu billahi azza wa jalla. Inilah tiga rukun, tiga pokok yang tidak akan tegak iman kepada Allah kecuali dengan tiga perkara ini. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah adalah zat yang esa dalam sifat rububiyah. Maksudnya, kita meyakini Allah adalah satu-satunya Rabb. Ini yang dimaksud dengan tauhid rububiyah. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Rabb, Rabbul Alamin. Dialah satu-satunya yang menciptakan. Dialah satu-satunya zat yang memberikan rezeki. Dialah satu-satunya zat yang mengatur. Ini makna Rabb. Jadi Rabb adalah zat yang menciptakan, zat yang mengatur, ya, zat yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita membaca ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Rabb alam semesta. Kita membaca ayat ini dalam keadaan yakin, seyakin-yakinnya, dalam keadaan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta, mengatur alam semesta, ya, memberikan rezeki kepada alam semesta.
Nah, jangankan kita makhluk yang berakal, hayawanat, hewan-hewan yang tidak berakal, yang mereka tinggal di bawah bumi, Allah yang memberikan rezeki. Nah, kita di dalam perut ibu kita tidak punya kekuatan, kita lemah, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang melalui plasenta, ya, asupan nutrisi masuk kepada kita, sehingga kita pun tumbuh berkembang, hidup di dalam rahim. Allah yang memberi. Ini masyarakat muslimin rahiman rahimakumullah, yang pertama, ya, yang wajib diimani, bahwa kita wajib meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang memiliki sifat rububiyah. Tidak ada yang lain selain Allah. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala esa, satu-satunya zat yang memiliki al-asmaul husna wa sifatil ulya. Satu-satunya zat yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha tinggi. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Walillah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang maha indah. Dan yang memiliki asmaul husna hanya Allah. Selain Allah tidak. Iya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, dan seterusnya dari nama-nama Allah. Hanya Allah saja yang memiliki al-asmaul husna. Apa makna husna? Husna itu maha indah. Sesuatu kalau dikatakan maha, berarti tidak ada yang lebih tinggi, mencapai puncak-puncak keindahan. Iya. Jadi semua nama Allah, ambil ini sebagai kaidah, bahwa semua nama-nama Allah mencapai puncak-puncak keindahan. Al-Alim contohnya, misal Al-Basir, As-Sami'. Anda, saya punya sifat sama, ya, basar, sama-sama melihat, kita melihat, ya, kita semua punya sifat ini. Jadi kalau dikatakan anta basir, kamu basir, ya bisa, betul, ya. Tapi basirnya manusia dengan basirnya Allah Subhanahu wa taala beda. Seorang bisa dikatakan alim, fulan alim, berilmu. Kita juga mengatakan Allah Subhanahu wa taala, dia namanya adalah Al-Alim. Tetapi beda antara sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Nama bisa sama, tapi hakikat berbeda. Yang wajib kita yakini tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah apa? Husna. Husna maknanya mencapai puncak keindahan. Tidak ada yang lebih indah dari nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sifat yang maha sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun dari sisi manapun. Al-Alim misalnya, Allah Subhanahu wa taala namanya adalah Al-Alim. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang maha sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia zat yang maha mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi. Tidak ada yang samar sedikit pun pada diri Allah. Semua Allah ketahui. Apa yang zahir, yang lahir, apa yang batin, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Apa yang ada dalam dada-dada kita ini, sarair, rahasia-rahasia yang ada dalam dada kita semuanya, Allah maha tahu. Orang bisa berpura-pura baik, berpura-pura ikhlas, berpura-pura baik dalam beramal, seakan-akan dia ikhlas, tapi Allah maha tahu seorang ikhlas atau tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tersamarkan sedikit pun di sisi Dia, Allah Subhanahu.
Jadi ma'asyiral muslimin, kalau berbicara sifat ilmu, ilmunya Allah Subhanahu wa taala beda dengan ilmunya makhluk. Ilmunya makhluk berawal dari ketidaktahuan. Kita semuanya awalnya jahil, kemudian diberi oleh Allah ilmu sedikit demi sedikit, kemudian kita tahu. Itu pun kemudian kita lupa, itu pun kemudian kita berubah. Tapi ilmu Allah Subhanahu wa taala azali, tidak berpermulaan, dan ilmu Allah adalah ilmu yang maha sempurna. Jadi sekali lagi ma'asyiral muslimin, kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang esa di dalam apa? Al-asma was sifat. Nama-nama dan apa? Sifat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yang ketiga, seorang tidak dikatakan beriman kepada Allah dengan benar kalau hanya mengimani rububiyah Allah, asma dan sifat Allah. Tidak cukup. Harus ditambah dengan yang ketiga, yaitu al-iman biwahdaniyatillahi subhanahu wa ta'ala fi uluhiyatihi. Kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang esa dalam uluhiyah. Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya ilah, satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi. Secara logika, hati nurani, ya, dan fitrah, semestinya seorang langsung menerima hal ini. Allah satu-satunya yang menciptakan, Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang memberikan rezeki, Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan, Dia pula satu-satunya zat yang maha sempurna. Mestinya Dia saja yang berhak untuk diibadahi, kan demikian ya. Kan aneh kalau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan selain Allah sebagai ilah, seperti kaumnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, menjadikan batu-batu, patung-patung menjadi ilah. Makanya Nabi Ibrahim mengingatkan, apakah ini ilah kalian? Ya, yang membela diri sendiri saja tidak bisa, apalagi membela orang lain. Patung-patung dihancurkan semuanya oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tidak ada satupun yang melawan, tidak ada satupun yang membela. Sengaja yang satu yang besar dibiarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau kalungkan alat perusaknya, kampaknya, ya, kepada berhala yang paling besar. Sengaja dilakukan oleh Nabi Ibrahim untuk membantah kaumnya. Ketika Nabi Ibrahim didatangkan kemudian dikatakan kamu yang merusak, kata Nabi Ibrahim, tanya ini yang besar yang rusak ini. Ya, ya. Mereka pun kemudian saling berhadapan, bertatapan satu dengan yang lain. Tak mungkin, bagaimana mungkin yang besar bisa melakukan? Nah, disitulah Nabi Ibrahim mengingatkan, apakah pantas kalian menyembah kepada makhluk yang tidak melihat, tidak mendengar, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa membela dirinya, apalagi membela orang lain? Semestinya, ya, kalau orang yakin bahwa Allah adalah Rabbul Alamin, kemudian yakin bahwa Allah adalah zat yang maha sempurna dalam nama-nama dan sifatnya, semestinya, ya, dengan penuh ketundukan, dengan penuh kerelaan, dia tunduk beribadah hanya kepada siapa? Allah. Mestinya kan seperti itu. Ya. Makanya sungguh mengherankan ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengajak kepada orang-orang Quraisy, qulu la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, tuflihu, kalian akan beruntung. La ilaha illallah ini tauhid uluhiyah, keesaan Allah dalam uluhiyah. La tidak ada, ilah, ilah artinya apa? Sesembahan, artinya yang berhak diibadahi hanya Allah. La ilaha, tidak ada ilah yang berhak diibadahi illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Semestinya orang-orang Quraisy yang yakin bahwa Allah yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, yang memiliki kesempurnaan, semestinya langsung menyambut kalimat ini.
la ilaha illallah, dan segera meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Mestinya demikian. Tapi ternyata mereka tidak mau. Nah, inilah yang menjadikan mereka kufur. Ini pula yang menjadikan iblis kufur. Bukan karena iblis tidak mengenal Allah, iblis mengenal Allah. Bukan karena iblis tidak tahu Allah Rabbul Alamin, iblis tahu Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Namun ketika Allah perintahkan untuk beribadah kepada Allah, mentaati Allah, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam, ini kan perintah Allah. Untuk beribadah kepada Allah dengan mentaatinya, dia tidak mau. Itulah yang menjadikan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Inilah 3 pokok yang dengannya seorang akan dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga ini semuanya ada dalam surah Al-Fatihah. Surat yang pertama dalam Al-Quran, dan juga surah An-Nas, surah yang terakhir dalam Al-Quran. 3 tauhid ini ada semuanya. Dan di antara Al-Fatihah dan An-Nas semuanya berbicara tentang tauhid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, tauhid asma was sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Berarti ibadah hanya untuk Allah Subhanahu. Dalam surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, tauhid rububiyah. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb manusia. Malikin nas, Malik, rajanya manusia. Ya. Di situ ada tauhid asma wa sifat. Dan di antara nama Allah adalah Rabb, Malikin nas, Ilahin nas, ilahnya manusia. Berarti Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya apa? Ilah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sebagai penutup, ada doa, zikir yang disyariatkan untuk selalu kita baca sobahan wa masa'a, di waktu pagi dan di waktu petang. Di dalamnya terkandung tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, juga tauhid asma wa sifat. Dan siapa yang membacanya dengan penuh keimanan, maka dia akan meraih kemuliaan. Zikir yang kita maksud adalah sayyidul istighfar, doa atau istighfar yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan yang lain dari sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan sayyidul istighfar adalah antaqul, kamu mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, siapa yang membaca doa ini sayyidul istighfar di waktu pagi, kemudian dia mati sebelum sore hari dalam keadaan dia membacanya penuh keyakinan, dakhalal jannah, dia masuk surga, dijamin masuk surga. Dan siapa yang membacanya di sore hari, kemudian ternyata dia mati sebelum subuh, di malam hari dia baca doa ini dengan penuh keyakinan, ternyata sebelum subuh dia mati, dakhalal jannah, dia masuk surga. Nah, kenapa demikian ma'asyiral muslimin? Karena dia berarti mati di atas asas iman kepada Allah. Itulah yang akan menjadikan seorang bahagia. Itulah yang akan menjadikan seorang tinggi di sisi Allah. Iman kepada Allah dengan semua perkara ini. Iman kepada rububiyahnya, uluhiyahnya,
asma wa sifat. Allahumma ya Allah anta rabbi, engkau adalah Rabbku. Di sini pengakuan bahwa Allah adalah apa? Rabbul alamin. Kita mengungkapkan dengan penuh cinta dan penuh keyakinan bahwa engkau ya Allah adalah Rabb saya, yang menciptakan saya, menghidupkan saya, mematikan saya. Ya. Saya ini marbub, makhluk, tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Allahumma anta rabbi. Kemudian dilanjutkan dengan tauhid uluhiyah. Karena engkau satu-satunya zat yang menciptakan, mengatur, menghidupkan, mematikan. La ilaha illa anta. Sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali engkau ya Allah. Ini tauhid apa? Uluhiyah. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakan aku. Ya, di antara sifat Allah adalah al-khalq, menciptakan. Fahuwal khaliq, dia adalah al-khaliq. Min asma'ihi, di antara nama Allah adalah al-khaliq. Jadi di sini saja sudah terkumpul semua tauhid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali engkau ya Allah. Engkau adalah zat yang telah menciptakan aku. Wa ana abduka, adapun aku adalah hambamu ya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan dalam hidupku ini ya Allah, di dunia ini aku berada di atas perjanjian denganmu ya Allah. Aku akan tunaikan semampu aku ya Allah. Mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan amalan yang aku lakukan. Kita semua punya amalan jelek. Lisan, perbuatan, hati. Yang kalau itu tidak diampuni Allah, maka kejelekan itu akan kembali pada diri kita. Maka kita berlindung kepada Allah dari akibat buruk dari kejelekan kita. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan amalan yang aku lakukan. Wa abu'u laka bi ni'matika alayya. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui ya Allah, nikmat-nikmatmu semuanya yang Engkau limpahkan kepadaku. Semua darimu ya Allah. Tangan, kaki, mata, hati, ya. Makan, minum, kemudahan, kelapangan, aman. Seperti hari ini kita bisa duduk bermajelis ilmu, nikmat dari Allah. Abu'u laka bi ni'matika alayya, ya Allah, aku mengakui, menyadari nikmatmu kepadaku ya Allah. Wa abu'u laka bi dzambi, dan aku mengakui ya Allah betapa banyak dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Karena sungguh tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Di sini kita meyakini sifat Allah dan nama Dia Al-Ghafur. Yaghfiru dzunuba jami'an. Dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengampuni dosa semuanya. Taib, doa ini ma'asyiral muslimin, doa yang sangat indah, yang sangat mendalam. Dan Allahu a'lam, di antara hikmah disyariatkan untuk dibaca di setiap pagi dan petang adalah untuk kita selalu ingat bahwa kita tidak akan bahagia kecuali dengan iman kepada Allah. Dan iman kepada Allah itu meliputi ini semuanya. Mengimani rububiyah Allah, mengimani uluhiyah Allah, dan juga asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita semuanya dimudahkan untuk bisa hidup di atas iman kepada Allah Subhanahu, beramal, berbuat juga di atas iman kepada Allah Subhanahu, dan juga mati di atas iman kepada Allah Subhanahu. Dan zikir ini, doa ini sayyidul istighfar, mari kita amalkan. Kita berusaha untuk istiqamah di atas zikir dan doa ini dengan penuh tadabbur, dengan penuh keyakinan, karena itu salah satu sebab seorang mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali sedikit yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan apa yang sedikit ini bermanfaat, berfaedah untuk kita semuanya. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.